Assalamualaikum primary 6 students. Hi. Today we will learn about KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Istidlali doa hayanadan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. KPK seperti halnya FPB menggunakan pemfaktoran atau faktor dalam pengerjaannya. Kalau kemarin kalian masih ingat tentang faktor adalah ketika suatu bilangan kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima kemarin contohnya adalah seperti 2, 3, 5, 7, 11 dan sebagainya. Kemudian kalau kemarin kita mencari FPB itu yang paling hemat, yang dia tuh yang paling pokoknya dia tuh yang paling hemat karena dia hanya angkanya atau faktor yang digunakan itu harus yang sama. Dia tuh picky banget, dia tuh milih, jadi angka yang dipakai itu harus sama semua dulu, yang faktornya harus sama semua, dan pangkat yang dia gunakan adalah pangkat terkecil. Nah ini beda dengan KPK. Kalau KPK dia itu yang paling maruk alias yang paling pengen semuanya gitu, dia itu yang paling rakus. Kenapa Miss bilang paling rakus? Karena kalau KPK itu yang dipakai adalah semua faktornya. Jadi semua faktor nanti kita pakai semuanya kalau KPK, dan dia itu menggunakan pangkat yang terbesar. Jadi untuk faktor nanti angka yang sama, dia akan menggunakan faktor yang dengan pangkat yang terbesar. Contohnya seperti yang Miss punya di sini, Miss mau mencari KPK dari 16, 20 dan 24. Seperti yang kemarin sudah Miss jelaskan, caranya berarti kita bikin pohon faktor dulu. 16, ingat ya, dibaginya dari bilangan prima yang terkecil which is 2. 2 dulu ya, berarti 2 terus 8 kan ya. Kemudian 8 dibagi 2 lagi kan ya, bisa dibagi 2. And then ini ada 4, terus 4 masih bisa dibagi 2 karena habis kan. Berarti dia 2. Berarti 16 itu berapa? 16 itu adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 4. Ingat kenapa kemarin Miss tulis 2 pangkat 4? Karena artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Selanjutnya Miss punya 20. Nih, kita bagi 2 dulu ya. Prima, bisa nggak dibagi 2? Kalau 2 bisa, kita pakai 2 dulu. Kemudian 10 kan dibagi 2 lagi, bisa kan ya masihan. Kemudian kita punya di sini adalah 5. 5 kan udah nggak bisa dibagi lagi ya, berarti kita punya 20 adalah 1, 2 pangkat 2 dikali 5. Dan yang terakhir adalah 24. 24 mesti bagi 2, dia jadinya 12 ya kan. Kemudian 12 dibagi 2 lagi masih bisa, hasilnya adalah 6. Kemudian dibagi 2 lagi, dan yang terakhir hasilnya adalah 3. Berarti 24 adalah 1, 2, 3, 2 pangkat 3 kali 3. Kalau Miss mau mencari faktor KPK-nya atau kelipatan persekutuan terkecil dari atau menggunakan bentuk faktorisasi prima, KPK dengan faktorisasi prima, maka caranya gampang banget. Jadi kita tinggal tulis aja faktornya tanpa kita hitung. Gimana? Gampang banget kan? Faktorisasi prima itu yang paling gampang. Kita nggak perlu ngitung, kita hanya nulisin aja faktorisasinya berapa. Berarti kita punya di sini kan 2 pangkat 4. Yang sama mana dulu, Miss? 2, 2, dan 2 sama semua kan? Yang satunya 2 pangkat 4, yang satu 2 pangkat 2, yang satu 2 pangkat 3. KPK itu yang paling rakus, dia menggunakan pangkat yang terbesar. Maka Miss akan gunakan 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 dikali semua faktor kita gunakan. 2 sudah, berarti maksudnya Miss gini Miss, 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4. Enggak. Kalau dia ada faktor yang sama, kita gunakan pangkat terbesar. Selain itu, belum Miss, di sini nggak ada 5. Di sini ada 5, tapi di sini ada 3. Kalau di FPB itu kan nggak digunakan. Kalau di KPK enggak, kebalikannya. Kalau di KPK, angkanya yang ada semuanya dipakai. Berarti kalau di sini Miss punya kan 5, di sini juga Miss punya 3 kan. Berarti Miss tulis dari angka terkecil dulu ya. Berarti 2 pangkat 4
kali 3 kali 5. Ini adalah KPK dalam bentuk faktorisasi prima. Jadi ingat ya guys, kalau faktorisasi prima itu tanpa kalian hitung. Jadi tinggal nulis saja 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Bedanya, nah kalau kita cari KPK-nya. Kalau KPK-nya gimana? Kalau diminta dalam faktorisasi prima, jadi kalau ada soalnya tuh khusus, pasti kalau dalam bentuk misalkan KPK dalam bentuk faktorisasi prima dari, nah berarti kalau dalam bentuk faktorisasi prima jawabannya cukup yang ini. Tapi kalau bentuknya diminta KPK dari tanpa ada kata-kata faktorisasi prima, maka kita harus menghitung hasilnya berapa. 2 pangkat 4 tadi kan udah jelas, di sini ada 16 dikali 3 dikali sorry. Ini harus jelasin dulu ya, sorry. Dari sini masih tulis tetapan 2 pangkat 4 kali 3 kali 5. Ini tadi adalah 16 dikaliin 3 dikali 5. Udah tinggal dihitung, berarti 16 kali 15. 15 ya. 0, 3, 8, 6, 1, 0, 4, 2. Berarti di KPK-nya adalah 240. Oke, jadi harus hati-hati ya guys. Kalau faktorisasi prima, cukup faktorisasi primanya aja yang kita tulis. Tapi kalau KPK harus dihitung. Ya, harus hati-hati. Dan tadi seperti tadi Mrs. bilang, kalau KPK itu semua faktor yang dipakai, semua faktor yang digunakan. Dan ketika ada faktor yang sama, maka pangkat yang terbesar yang digunakan, dia yang paling bagus. Oke, nanti dicoba ya, dikerjakan ya. Kemudian berikut adalah contoh-contoh soal cerita yang berkaitan dengan KPK. Kalau FPB kemarin sudah Miss jelaskan, soalnya biasanya ada kata-kata setiap, kemudian misalkan kayak dibagi untuk setiap berapa, untuk dibagi setiap berapa, seperti itu kan ya kemarin. Atau dengan jumlah dan barang yang sama, kayak gitu. Kemarin sudah Miss jelaskan tentang FPB. Kalau KPK guys, kalau KPK itu tandanya adalah kata-kata ini guys, bersama-sama. Jadi bersama-sama lagi kapan? Itu biasanya soalnya adalah bentuk soal KPK. Itu sering banget, pasti kata-katanya kayak bersama-sama lagi, bersama-sama kayak gitu tuh pasti yang kita gunakan. Walaupun dari tulisannya itu pakai KPK, berarti itu cara mengajarkannya menggunakan KPK. Doni renang setiap 12 hari sekali. Kemudian Deni renangnya setiap 10 hari sekali. Dan Dani renangnya setiap 20 hari sekali. Mereka berenang bersama-sama pada hari Senin. Kapan mereka akan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Kan waktunya beda sendiri nih Kak. Doni setiap 12 hari sekali renang. Deni setiap 10 hari renang. Terus si siapa namanya Dani 20 hari sekali renang. Kan waktunya beda-beda kan ya mereka kan. Tapi pas kebetulan mereka pertama kali bareng-bareng itu hari Senin. Kapan lagi mereka bisa bertemu bareng-barengan lagi, berenang bersama-sama lagi untuk yang kedua kalinya? Berarti kita menggunakan KPK. Caranya seperti yang tadi, kita harus mencari dulu KPK dari 12, 10, dan 20. Maka Miss akan mulai dari 12 dulu. 12 seperti tadi ya, dibagi 2 dulu. Kemudian 12 6. Kemudian dia adalah bisa dibagi 2 dan ini habis dibagi 3. Maka 12 adalah 1 2 2 pangkat 2 dikali 3. Next adalah 10. 10 kalau dibagi 2 kan hasilnya 5 kan ya. Jadi ini udah jelas 10 adalah 2 kali 5. Ini sudah bentuk faktor prima ya kan. Kemudian yang terakhir adalah 20. Di sini adalah 2, kemudian di sini ada 10, terus 10. No, it has to be green. Biar kelihatan beda ya, Mrs. bedain warnanya. Karena kalau yang biru itu sudah dalam bentuk faktor prima, kalau yang hijau masih bisa dibagi. Nih, berarti 20 adalah 1 2 pangkat 2 kali 5. Maka kita tinggal cari KPK-nya dulu. KPK-nya adalah ini 2 pangkat 2, 2, dan 2 pangkat 2 kan. Berarti Mrs. pakai 2 pangkat 2.
Di sini ada 3, Mrs. pakai 3. Dan di sini ada ini 5, ini 5. Berarti Mrs. pakai 5. Udah deh, tinggal 2 pangkat 2. Artinya 2 kali 2 berarti 4. 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3, 12 kali 5. 60. Berarti KPK-nya adalah, karena dipakai hari, maka dia 60 hari. Terus Miss, ini kan hari Senin, masa aku mau harus ngitung kayak gini Miss? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sampai 60 kan nggak mungkin. Kebanyakan dan panjang kalian mungkin udah lupa gitu. Caranya gam to the pill, gampil banget. Satu minggu tuh ada berapa hari guys? 7 kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari, ada 7. Berarti kalau misalnya mau cari 60 hari itu hari Senin, terus yang ditambahin gimana? Caranya yang pertama, kita tadi kan udah punya 60 hari. Maka 60 hari ini mesti bagi dengan 7. Kenapa? Karena 1 minggu adalah 7 hari, ya kan? 1 minggu kan isinya 7 hari kan? 7 hari berarti dia ya mendekati 60 tapi nggak boleh lebih. Berarti 8 kan ya? 8 minggu. 8 minggu kan? 8 kali 7, 56. Kemudian ada sisa. Sisanya berapa? Sisanya kan 4 hari, ya kan? Sisanya 4 hari. Berarti kan 8 remainder 4. Bacanya gitu guys. Berarti 8 minggu, sisanya 4 hari. Udah deh, kan kita udah dapat hari Senin. Hari Senin plus berapa? Plus 4 hari. Senin tambah 4 hari. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti mereka ketemu lagi hari Jumat. Bukan hari Jumat. Ini yang misalkan hari Senin minggu ini, terus Jumatnya sama-sama minggu ini juga enggak. Tapi Jumat 8 minggu lagi mereka hari Jumat ketemuannya, gitu maksudnya ya. Jadi seperti tadi Miss sudah jelaskan bahwa soal cerita tentang KPK itu menggunakan kata-kata kayak gini. Mereka bersama-sama lagi, mereka bertemu bersama-sama lagi. Caranya seperti tadi, kita cari KPK-nya dulu. Kemudian kalau yang dicari tentang hari Senin 1 minggu ada 7 hari. Maka Mrs. kalau mau cari dia ditambahin berapa hari, tinggal Mrs. kan bagi 60 hari dibagi 7. Karena Mrs. mau nyari berapa minggu sih? 8 minggu. Sisanya masih berapa hari? Karena 7 kali 8, 56, maka sisanya tinggal 4 hari kan? Berarti tinggal Senin ditambah 4 hari. Berarti kan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu ya guys ya. Jadi very easy. Nah, nanti Mrs. akan jelaskan tipe kedua. Kalau ini soalnya nanti tentang, nah kalau hari ini yang soalnya adalah tentang hari, yang satunya nanti soalnya adalah tentang tanggal kapan mereka bertemu lagi. Oke? Nah, ini sudah Mrs. ganti. Soalnya masih sama seperti tadi, dia dengan setiap 12 hari, 10 hari, dan 20 hari. Tapi yang di sini mereka berenangnya itu tadi kan hari Senin ya. Sekarang Mrs. ganti kalau mereka berenang bersama-samanya tanggal 12 April 2020. Mereka kapan berenang bersama-sama lagi untuk kedua kalinya? Seperti tadi sudah kita hitung, KPK-nya adalah 60 hari kan. Maka kita nggak bisa gini guys, 60 hari itu kan 2 bulan, karena kan 1 bulan 30 hari. Bukan. Kalau seperti ini kita harus menggunakan seperti tanggalan atau kalender biasa. Seperti yang sudah pernah Mrs. jelaskan sama Miss Nana sebelumnya, ketika kita belajar tentang internasional, ketika kalian kemarin mau persiapan IPT, kita bisa belajar tentang bulan dan jumlah hari yang ada di bulan itu kita menggunakan ini. Ini ya guys. Jadi Miss mulai ya. Jika dia berada di ruas jari yang atas ini, maka dia adalah 31 hari. Apabila dia ada di lengkungan seperti ini, maka dia 30 hari, atau khusus untuk Februari dia 28 atau 29 jika tahunnya bisa dibagi 4, habis dibagi 4 seperti tahun ini kan 2020 habis dibagi 4, maka Januarinya ada 29 hari. Namun kalau dia kayak tahun depan gitu kan nggak bisa dibagi 4, nggak habis kan dibagi 4, maka dia Februarinya akan sebanyak 28 hari. Bisa ulangin ya. Kita mulai. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kembali ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ulangi sekali lagi ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei,
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian digunakan buat apa sih Miss Is? Kita harus buat menentukannya. Contoh kita sudah punya 12 April di sini. April gini ya. Kemudian kita tinggal hitung guys. 12 April ke April tuh ada berapa hari sih? Kita hitung. Januari, Februari, Maret, April. Di bawah kan berarti ini 30 hari. Berarti di sini ada 30 April. Gini guys maksudnya. Berarti 12 ke 30. Berarti dia di sini adalah 18 hari. Ya kan? 12 ke 30. Berarti kan 30 dikurangi 12. Nah, kita KPK-nya 60 hari, kita baru punya 18 hari. Berarti kan masih kurang kan? Masih kurang berapa ya dikurangin? Masih kurang 60 dikurangin 18. Sorry, it's over here 5. Ini ada 2 dan 4. Berarti masih 42 hari lagi. Berarti kita tinggal cari dong. Berarti dari sini, dari April kan udah selesai. Habis April berapa? Mei kan? Berarti 1 Mei. Mei ke sisanya kan masih 42. Berarti kan otomatis Januari, Februari, Maret, April, Mei. Mei 1 bulan kan cuma masih 31. Dia masih sisanya 42 hari kan lebih banyak daripada 31. Berarti Mei kan habis ya. Berarti ini habis ke 31 Mei. Dia 31 hari kan, berarti plus 31. Maka ini sudah 59. 40, sorry. Nih, berarti dia sudah 49 hari karena 18 ditambah 31. Ini punyanya Mei. Kan dari 1 Mei ke 31 Mei, 1 bulan 31 kan? Udah deh. Berarti dari sini kan 49. Kita butuh ke 60 kan? Berarti udah tinggal kita kurangin. 60 kurangin 49. 10 nih 1, ini 1 lagi. Berarti 11. Berarti kita mulai deh dari sini. Habis bulan Mei bulan apa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Berarti kan mulai dari 1 Juni sampai ke 11 hari kan? Ke 11 Juni. Maka mereka akan bertemu pada tanggal 11 Juni. Karena ini kan butuhnya 11 hari kan? Plus 11 hari. Gitu ya guys. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Jadi seperti yang tadi Miss contohkan, dari April, Januari, Februari, Maret, April. April kan 30, berarti 12 ke 30 dihitung. Oh 18 hari. Padahal kita butuhnya 60 hari, berarti masih kurang berapa? Masih kurang 42. Terus kita kan habis April, Mei kan mau tanggal 1. Sampai berapa hari? 31 hari. Karena kan butuhnya masih 42 kan tadi masih banyak banget. Jadi kayak gitu, tinggal dihitung-hitung aja sendiri-sendiri. Tapi harus hati-hati karena harus hafal ini tadi ya. Semangat, pasti bisa. Selanjutnya Miss akan menjelaskan apabila waktunya ditunda. Sebentar ya. Oh, gini aja deh. Kalau misalkan Miss jelasin langsung aja ya. Bila mereka harusnya kan ketemu pada tanggal 11 Juni, ya kan? Mereka harusnya ketemu tanggal 11 Juni. Namun ceritanya ini yang Miss tunjukkan adalah tipe soal UN kira-kira 1-2 tahun yang lalu deh kalau nggak salah ya. Jadi kalau mereka itu ternyata menunda, yang satunya kalau ditunda, yang satunya kalau dimajukan. Sebentar. Ini Miss tulis kayak gini aja ya. Miss hapus dulu. Oke. Pertanyaannya apabila misal kalau dia ditunda 1 minggu. Maka kapan mereka ketemunya? Kapan mereka ketemu lagi? Namanya aja ditunda. Berarti kalau ditunda itu kan semakin lama kan ya. Kalau semakin lama maka gimana cara menjawabnya? Karena tadi kan harusnya mereka ketemu tanggal 11 Juni. Karena mereka ditunda, maka mereka membutuhkan waktu yang lebih lama. Berarti Miss Is tambah 1 minggu. 1 minggu itu isinya berapa hari? 7 hari. Berarti tinggal kita tulis 11 ditambah 7. Maka mereka harus ketemu pada tanggal 18 Juni
jika ditunda 1 minggu. Ingat, ditunda. Kalau ditunda kan berarti tambah lama. Berarti kita harus tambah harinya. Paham? Kemudian bedanya kalau yang satunya adalah dimajukan. Misalkan sama itu dimajukan tapi 1 minggu. Kalau dimajukan 1 minggu, mereka ketemunya kapan? Sama caranya seperti tadi. Pertemuan aslinya kan harusnya tanggal 11 Juni. Jika kita ditunda itu kita tambah 1 minggu, maka jika dimajukan artinya adalah dia dikurangin, karena dimajukan kan lebih cepat kan, namanya aja lebih cepat, berarti kita kurangin, maka kita kurangin 7, berarti 11 dikurangi 7 hasilnya adalah 4 Juni. Oke, very easy ya. Nanti habis ini Miss Is akan menunjukkan ke kalian bagaimana caranya apabila yang diketahui tentang waktu. Oke? Yang kita cari adalah KPK tentang waktu. Tunggu sebentar ya. Ini adalah soal terakhir tentang soal cerita dari KPK. Kalau tadi kita sudah belajar tentang hari, gimana cara kalian ditanyain tentang harinya. Kemudian kita sudah belajar tentang yang kalau ditanyain tanggalnya. Kalau hari ini ya, kalau sekarang kita belajarin tentang waktunya, jamnya, berapa menit lagi. Bel A berbunyi setiap 9 menit, kemudian bel B berbunyi setiap 6 menit, dan bel C berbunyi setiap 18 menit. Jika ketiga bel tersebut berbunyi bersama-sama pada pukul 9.54, maka pada pukul berapakah ketika bel tersebut akan berbunyi secara bersamaan lagi? Nih kan ada kata-kata bersama-sama, bersamaan, ya kan? Berarti kita menggunakan otomatis, kita langsung menggunakan KPK. Gimana caranya? Seperti yang tadi kita lakukan, pertama harus kita mencari pohon faktornya. Kita mulai dari bel A dulu, 9. Kalau 9 kan dibagi 2 nggak bisa ya. Bisanya kan dibagi 3 dan 3 ya kan. Dibagi 3, 9 dibagi 3 kan 3. Berarti ini 9 adalah 3 pangkat 2. Kemudian kita punya 6. Kalau 6 kan dibagi 2 masih bisa ya. Nah, dibagi 2 masih bisa dan hasilnya adalah 3. Berarti 6 adalah 2 kali 3. And the last one is 18. 18 dibagi 2 kan bisa ya. 9. Oh my god, it's flip. 9 terus 9, 3 sama 3. Berarti 18 adalah 2 kali 1, 2, 3 pangkat 2. Oke, berarti tinggal mencari dulu KPK. Ingat, KPK adalah semua faktor dipakai dan pangkat yang paling besar yang digunakan. Maka mesti cari dulu 3 pangkat 2, ini 3, ini 3, ini 3. Ada 2 dan 2, berarti mesti pakai 2. Karena pangkatnya sama, yang 1, 2, 1 juga pangkat 1, pangkat 1 semua, maka 2 aja. 3-nya yang paling besar ada 3 pangkat 2, berarti mesti pakai 2. 2 kali 9. 3 pangkat 2 bukan 3 kali 2, tapi 3 kali 3. Oke, berarti ini 18 apa? Unitnya menit. Maka mereka akan berbunyi bersama-sama lagi dalam waktu 18 menit. Terus gimana? Pukul berapa? Pertanyaannya bukan berapa lama mereka akan berbunyi kan? Berarti nanti 18 menit lagi gitu. Nah, kalau yang diketahui pertama adalah pukul 9.54, maka pukul berapa akan berbunyi? Caranya kita menjumlahkan seperti kita menjumlahkan, bisa kalian gunakan penjumlahan yang seperti penjumlahan biasa, tapi yang ini mesti menggunakan timeline dulu aja ya. Kita mulai dari 9.54. Berarti kan kalau ke sini, kalau ke 10 mereka ada 6 menit kan, berarti dari 18 menit mesti sudah ambil 6 menit, berarti kan mesti tinggal butuh 12 menit lagi kan. Maka ini adalah 10, jam 10, 12 menit ya kan. Berarti ini jawabannya. Bisa mesti gunakan timeline seperti ini yang lebih mudah, atau kalian kalau mau mencoba menggunakan penjumlahan juga boleh, tapi harus
careful, hati-hati banget. 18-nya di sini. Nih, kita tumbuhin di sini ya. 4 tambah 8, 2 kan 1. 1 tambah 5 tambah 1, 7 kan harusnya. Tapi guys, 1 jam itu berapa menit? 60 menit kan? Kalau di sini 60 menit, maka kalau dia udah 70, berarti kan dia udah over 1 jam. Orang 1 jam aja 60 menit, kok dia udah 70, berarti kan lebih berapa? Jadi harus ada standarnya kalian. Di sini kan 70 ya. Tadi mesti tulis gini dulu aja. Gini ya, harusnya kan gini. Tapi 70 ini kan over, kelebihan. Harusnya kan cuma 6. Maka ini 7 ke 6 selisihnya berapa? 1 kan? Berarti 1. Terus 7-nya ini kan 1. Dia sudah 60 menit lebih kan? 60 menit lebih berarti dia sudah 1 jam. Berarti jamnya tambah di sini 1. Berarti maka di sini jadinya 10.12. Karena tadi 1 tambah 5 tambah 7 kan 1 jam cuma 60 menit. Masa ini jam 9.72 kan gak ada. 1 jam kan cuma 60 menit. Ini 70 menit udahan. Berarti dari 70 itu 7 dikurangi 6 karena 60 menit kan di sini nanti puluhannya kan 6. 7 dikurangi 6 adalah 1. Kemudian 1 dia sudah melewati 60 menit maka dia sudah tambah 1 jam. Berarti tinggal 9 tambah 1 10 12. Jadi sama. Mau kalian pakai nanti timeline boleh, mau kalian pakai penjumpalan seperti ini tapi harus hati-hati boleh. Ya, jadi tapi harus hati-hati. Oke. Sudah selesai KPK-nya, insya Allah materinya untuk nasional kita sudah belajar. Jadi semuanya insya Allah bilangan bulat, kemudian pangkat 2, pangkat 2 akar pangkat 2, pangkat 3 dan akar pangkat 3, kemudian FPB dan KPK. Insya Allah kita term ini belajar 5 aja pelajaran nasional kurikulumnya kita belajar 5 dulu. Kemudian silakan nanti coba dikerjakan untuk latihan soalnya atau reviewnya. Seperti biasa silakan dilihat di simple side, silakan dicoba dikerjakan dulu worksheetnya, baru kalian cek jawaban kalian udah sesuai atau belum dengan kunci jawaban yang Mrs. kasih. Kemudian jangan lupa untuk meninggalkan komentar sebagai tanda absensi. Ingat, Mrs. masih ambil nilai absensi. Jadi tolong kalau teman-temannya ada nih yang belum pernah tinggalin komen sama sekali, Miss aku tuh nonton tapi nggak pernah ninggalin komen. Ya sekarang mulai silakan ditinggalkan komen di videonya Mrs. yang buat term ini aja, ada 5 itu yang warnanya kuning ya thumbnailnya. Jadi silakan ditinggalkan komennya, itu Mrs. ambil sebagai nilai absensi. Oke, jangan lupa. Good luck ya P6 ya, masih semangat terus buat belajar di rumahnya. Pokoknya kalian keren banget deh, kalian keren banget. Oke, istidah dari doa hayadun subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa KPK semua faktor digunakan dan pangkat yang terbesar yang dia pakai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh P6.